yang masih aktif. Dari 281 kita lihat, loh kok ada 32% yang rasanya punya potensi konflik kepentingan. Ya, Menteri Erik selalu bilang ini kebiasaan yang sudah sejak lama. Ya orang boleh dong berharap perubahan di Menteri Erik. Gitu loh. Jangan gara-gara kebiasaan terus kita ikutin terus. Kalau mau menghargai saya, jangan tawarkan saya jadi komisaris, tapi perbaikin sistemnya supaya kita dapat komisaris-komisaris yang handal dan saya happy. Polemik isu rangkap jabatan komisaris di BUMN kembali mencuat. Ombudsman mencatat hampir 400 penyelenggara negara merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai badan usaha milik negara dan hampir 200 lainnya menjadi komisaris di anak-anak usaha BUMN. Ombudsman telah menyurati Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Di pihak lain, Menteri Negara BUMN menegaskan bahwa para komisaris yang ditunjuknya sudah sesuai dengan kompetensi dan prosedur yang berlaku. Bahkan mereka dinyatakan telah lulus dari tim penilai akhir. Untuk mendalami isu ini, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Alamsyah Saragih. Mari. Pak Alamsyah, Ya, terima kasih banyak sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk menerima kami dari Detikom. Ya. Pak Alamsyah, bentar, saya copot aja kali ya, berembun ke kacamata saya nih. Iya. Sepak terjang Pak Alamsyah dengan ombudsman-nya jadi ada pikiran jahil, ini kok lembaga usil banget gitu ya. Ngeributin rezeki orang gitu ya. Untuk jadi komisaris itu rebutan, setelah udah jadi dipersoalkan. Iya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa di era Pak Jokowi baru diutak-atik? Padahal ombudsman ini udah seingat saya 20 tahun hampir usianya ini. Ya. Jadi memang dulu Mas Ajat itu kan namanya Komisi Ombudsman Nasional ya, dibentuk berdasarkan Kepres oleh Gus Dur. Dia ini memang jadi perangkatnya pemerintah pada saat itu. Sampai kemudian diterbitkan undang-undang khusus, dia menjadi pengawas eksternal jadi kepada pemerintah. Jadi dia posisinya mirip lah seperti BPK. Cuma memang kalau BPK kan dibentuknya di konstitusi aturannya. Nah, kemudian 2010 mulai lembaga negara di jalan karena undang-undangnya kan tahun 2008 dibentuk. Tugasnya adalah memang mengawasi penyelenggara negara dalam pelaksanaan pelayanan publik. Nah, penyelenggara negara itu apa saja? Ada macam-macam pemerintah, terus kemudian juga ada BUMN, BUMD, dan kemudian badan hukum milik negara yang kemudian dibentuk memang untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Ada juga korporasi-korporasi tertentu yang memang diberi mandat untuk melakukan. Nah, berjalan satu periode dan kemudian masuk ke periode kedua di mana saya kemudian ada di situ. Kita sudah mulai melihat juga bahwa pelayanan publik ini banyak juga aduan. Dari 3 tahun itu kita lihat hampir yang namanya dari BUMN, BUMD, dan Badan Layanan Umum BLU itu hampir 1.439. Nah, dari sekian banyak aduan itu salah satunya menyangkut rangkap jabatan komisaris. Bukan, jadi aduan macam-macam, ada yang terkait dengan aset, masalah listrik, apa, jadi banyak sekali ya. Nah, kita klasifikasi terus kemudian kita melihat sebetulnya fungsi pengawasannya itu di BUMN itu ada di mana. Nah, kan kemudian di komisaris. Maka kalau begitu ini adalah partnernya ombudsman sebetulnya komisaris ini. Tahun 2017 kita coba identifikasi. Begitu kita lihat, loh kok kita melakukan uji petik aja ngambil 222 rangkap jabatan gitu ya ada. Itu 2017. Terus kita Dan lihat, temuan itu sebetulnya sudah disampaikan juga waktu itu. sudah pada saat itu kita berpikir sudahlah ini mungkin karena yang suka disebut juga oleh Menteri Erik ini kebiasaan ini kayaknya gitu ya. Tapi kan sudah ada undang-undang pelayanan publik yang menyatakan pelaksana pelayanan publik itu tidak boleh merangkap jabatan di sebagai komisaris BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Terus kemudian juga ada undang-undang tertentu yang memang mengatur tidak boleh merangkap jabatan. Salah satu misalnya ya
Kalau yang sekarang ini saya lihat adalah peraturan pemerintah tentang statuta perguruan tinggi tertentu yang jelas-jelas eksplisit menyatakan misalnya rektor, wakil rektor tidak boleh merangkap jabatan di BUMN, BUMD. Gitu. Ada juga Undang-Undang Pelayanan Publik itu pelaksana pelayanan. Jadi kalau pengajar itu kan pelaksana pelayanan publik. Saya lihat kok banyak sekali dari perguruan tinggi gitu ya. Nah ini gimana? Oke, selesai. Terus kita cek lagi. Terus penghasilan mereka gimana ya? Kita cek pada saat itu. Begitu kita lihat, loh kok mereka rangkap penghasilan? Nah, pada saat itu udahlah kita sampaikan ke publik. Kami yakin, kadang-kadang di Ombudsman itu ada dua tugas. Satu, menerima laporan. Kedua, kita harus melakukan inisiatif, investigasi atas prakasar sendiri untuk mencegah maladministrasi. Pada saat itu kita anggap ini strategis. Caranya apa? Kita sampaikan dulu ke publik, supaya orang tahu. Dan kami melihat ada hal yang positif. Pemerintah pada saat itu menyatakan, ya, kami akan melakukan perbaikan. Saya dengar juga dari KSP sedang mengusulkan beberapa alternatif ke Presiden untuk perbaikan agar jangan terjadi rangkap penghasilan dan lain sebagainya. Kami juga tanya ke beberapa pihak dulu rangkap penghasilan itu untuk mengatasi remunerasi yang terlalu kecil. Nah belakangan kita lihat kan kayak Kementerian Keuangan remunnya udah sampai indeks 100%, udah gede gitu, kok masih juga gitu ya. Kita sampaikan, tapi kelihatannya ada itikat baik tuh mau perbaiki. 2017. Tapi itikat itu benar-benar sampai terlaksana nggak atau selesai di itikat? Nah, kita lihat waktu itu terbit satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang penghasilan. Loh, kok nggak membatasi, tetap dibiarkan rangkap penghasilan? Malah terjadi polemik, itu kan honor. Saya bilang, loh, guru honorer itu gaji lebih kecil daripada guru tetap. Ini kok penghasilan di jabatan tetapnya lebih kecil daripada honor. Kalau bagi saya, kalau sudah nggak rasional itu bukan hukum, itu mitos. Jadi terlalu banyak perdebatan. Sudahlah, 2019 kita coba lihat. Kita lakukan pendalaman untuk periode 2019. Pada saat itu pemilu, kalau kita push ini kurang baik juga. Bercampur-campur dengan isu sensitif. Kita mengumpulkan data. 2019 kita tetapkan kita mulai melakukan review lagi. 2020 kita undang dari LAN, Kementerian BUMN sendiri, kita panggil, kemudian kita konsultasi dengan BPK, kita panggil juga BPKP, kita menanyakan persoalan ini, data-data dikasih kita tahun 2020. Sebetulnya bulan Maret kita sudah akan rilis data itu sebagai inisiatif pertama, bentuk akuntabilitas ombudsman lah ya. Maret kemarin 2020. Tapi keburu ada pandemi, kita tunggu, udahlah agak 3 bulan baru kemudian kita rilis, karena ada 2 step. Dari analisis kami, ini ada benturan regulasi. Ada beberapa regulasi yang memang dibikin sumir. Misalnya Undang-Undang Polri ya. Di situ sudah dinyatakan Polri itu tidak boleh merangkap jabatan di institusi di luar institusi kepolisian. Tapi di bagian penjelasannya, institusi di luar kepolisian itu adalah tidak ada sangkut paut dengan institusi kepolisian atau tidak dalam penugasan Kapolri. Lah, kan jadi sumir. Saya akhirnya membayangkan, kalau kayak gini kayaknya harus ada satu pembatasan. Lewat apa? Karena ini lintas instansi, mungkin lewat perpres. Pada saat itu saya sudah melihat, oke, kalau gitu kita rilis dulu berapa jumlahnya. Kita dapat yang terindikasi 397 dari data itu. Jadi trennya malah meningkat dari 2017. Dulu kan kita cuma sampel ya, mungkin juga menurun, mungkin meningkat, saya nggak tahu. Nah, tapi ada 397. Dari 397, kayaknya kita perlu kerja sama-sama KPK, kita analisis sama-sama. Kita analisis berdasarkan kriteria tertentu, rekam jejak, kita lakukan profiling ya, statusnya aktif atau tidak. Ada 281 yang masih aktif. Dari 281 kita lihat, loh kok ada 32% yang rasanya punya potensi konflik kepentingan. Dia regulator, dia jadi komisaris dari sebuah BUMN yang menjadi salah satu perusahaan yang bersaing juga dengan perusahaan yang lain. Kan ini kan potensial. Contoh, saya misalnya regulator telekomunikasi, saya jadi komisaris di Telkom. Lah nasib operator lain gimana gitu ya. Nah, macam-macam. Ada 32%. Terus kita lihat dari track pendidikan, jabatan dia selama ini gitu, karir, kemudian kompetensi teknisnya kok tidak sesuai dengan BUMN yang ditempati. Misalnya urusan dia tentang kepegawaian, selama ini disuruh jadi komisaris di PT Pegadaian. What? Gitu ya.
Nah, kita lah sudahlah, inilah wajah negara kita sudah, whatever lah. Nah, yang penting sekarang bagaimana memperbaiki, karena ombudsman itu tidak pada konsentrasi untuk melihat orang per orang. Kami ingin ada perbaikan sistem, maka satu, kalau begitu harus ada perpres yang membatasi tentang kriteria. Kalau dia rangkap jabatan, kalau kayak TNI ditaruh di Pindad kan masih masuk akal, gitu ya. Ada yang bilang, oh kayak Pak Darmin jangan dipertanyakan keraguan. Pak Darmin kan nggak rangkap jabatan, pensiun dan kita perlu dia gitu ya. Kayak ada kalau polisi ada. Saya setahu saya dari BNN ke Pelindo. Iya. Apa kaitannya dengan narkoba gitu ya? Saya bilang yang penting nanti kita ajak, kita dalami pemeriksaan supaya kemudian ada perbaikan sistem dalam rekrutmen. Saya lihat lagi proses rekrutmennya. Waktu itu kita kan memanggil dari Kementerian BUMN, kita cek step-stepnya, saya buka peraturan Menteri BUMN tentang rekrutmennya. Dari covernya aja sudah kaget. Peraturan BUMN nomor sekian, nomor 2 tahun 2015 tentang, terus di bawahnya tentang lagi. Waduh, kok kayak bikinnya tergesa-gesa gitu ya saya lihat. Ini peraturan Menteri BUMN yang baru? 2015. Inilah yang dijadikan dasar untuk proses rekrutmen. Kami cek, ada berapa sumber pejabat fungsional, struktural, mau dari TNI, Polri, ASN gitu ya. Sumber kedua dari direksi komisaris BUMN yang ada, sepindah, dan sumber-sumber lain. Sumber lain ini ya profesional, bisa kadang ada relawan politik. Nah kami cek proses, misalnya. Waktu direkrut, kalau yang ASN rangkap jabatan, apakah mereka dilakukan pendalaman material? Kan ada formilnya, ada material, tanya track record, segala. Oh enggak, karena mereka sudah SK Presiden, nggak perlu. Wajar dong yang saya temukan tadi gitu ya, ada miss dalam replacement. Itu semua data tahun 2019. Nah, waktu itu kita berpikir apa 2020 kita dalami, sedang berproses nih Pak Erik, biarin aja deh dulu ya. Kami perhatikan, loh. Saya sih senang juga dengar Pak Erik bilang yang penting akhlak. Lah ini kok ada orang yang sudah jelas-jelas pada tahun 2020 ini bertentangan dengan hukum secara eksplisit, kok masih diangkat juga jadi komisaris? Siapa yang dimaksud? Ya Anda bisa bayangkan, saya sebut aja karena seringkali kita dibantah, kadang-kadang kan Pak Erik diwawancarai sendiri tanpa kami dikonfirmasi. Konferensi pers kami itu cuma dijadikan background gitu oleh TV, terus kemudian dia ditanya secara eksklusif, kurang bagus sebetulnya jurnalisme semacam itu. Maka kami lihat, kok ada peraturan pemerintah tentang statuta sebuah universitas. Rektor dilarang menjabat rangkap pada BUMN, BUMD, dan swasta. Masih diangkat. Nggak bisa, ini sudah jelas, eksplisit sekali. Bukan kayak polisi tadi, masih sumir gitu ya. Meskipun secara kompetensi, secara keilmuan. Apapun. Keilmuan, kompetensi, dengan 200 jutaan orang Indonesia ini kan banyak yang pinter-pinter gitu ya. Walaupun pinter. Tapi ya hormati dong hukum, buat apa bikin hukum kalau kemudian dilanggar gitu ya. Apa nggak ada yang lain gitu ya. Rektor loh, diangkat oleh Erik, diusulkan, ditetapkan dalam RUPS, sebuah BUMN, keuangan gitu. Ini kan udah melanggar. Jadi jangan lagi dibantah bahwa kami sudah sesuai dengan aturan. No. Ombudsman nggak bisa begitu. Dan kita bukan kacamata kuda juga. Kita tahu ada orang-orang kompeten tertentu. Dosen-dosen masih. Ya berhenti sementara jadi dosen itu kenapa? Kami cek lagi. Pengurus partai diangkat. Karena ini mewakili kepentingan politik segala macam. Ya oke, dia bilang sudah mengundurkan diri. Loh, Anda mengundurkan diri kan belum tentu berhenti. Kalau sudah diberhentikan berarti dia sudah bukan lagi jadi pengurus partai. Setelah dia diproses, kemudian mengundurkan diri, ditetapkan jadi komisaris, status dia masih pengurus partai, baru kemudian menyusul surat pemberhentian. Hakim. Coba, PP. Hakim juga ada yang jadi komisaris. Peraturan pemerintah, dia anak perusahaan. Sudah jelas peraturan pemerintahnya bilang hakim nggak boleh. Dia masih 1 bulan lagi. Kemudian ketika kita tanya, diterangkanlah di situ bahwa pada saat RUPS dia membuat surat pengunduran diri. Iya memang itu namanya baru pengajuan pengunduran diri. Apalagi hakim loh, tahu persis ya namanya kepatuhan administratif itu. Sebelum ada SK pemberhentian, ya status dia masih hakim. Ada yang bilang ya SK pemberhentian nanti dari presiden. Terlalu lama. Ya kenapa? Kenapa Anda
tiba-tiba gitu kan. Pak, tapi kalau misalnya rangkap jabatannya itu dia seorang eksekutif di sebuah lembaga swasta, tapi karena diketahui orang ini memang integritasnya bagus, rekam jejaknya oke banget gitu kan, kompetensinya bagus, kemudian juga bantuin dong, negara lagi butuhin tenaga lu, apakah dia juga harus melepas jabatan di swastanya itu? Iya, kalau di jabatan swastanya kan ada ketentuan, dia komisaris juga nggak boleh menjadi komisaris di tempat lain, gitu ya. Jadi nggak boleh tuh double gitu kan. Ada. Karena dia bukan komisaris, dia eksekutif. Apalagi dia eksekutif direksi. Nanti gimana kalau terjadi perusahaan itu ternyata ada kaitan sedang ikut bidding di perusahaan BUMN ini, gimana, gitu ya. Itu loh kenapa memang harus konsisten. Negara kita ini udah rusak karena etika itu dianggap barang main-main. Nggak ada negara yang berhasil maju itu mengabaikan etika. Kalau yang diributkan oleh Ombudsman antara lain adalah konflik kepentingan, karena seperti Pak Saragi tadi bilang, kan komisaris tidak ambil kebijakan, hanya mengawasi. Konflik kepentingannya di mana gitu kan? Iya, dia mengawasi perusahaan tersebut. Dia bisa melakukan, menanyakan kepada direksi. Sementara dia jadi eksekutif di tempat lain. Ini kan bahaya. Bahkan ada aturannya. Salah satu ukuran konflik kepentingan itu kan tidak menerima gaji dari tempat lain. Pihak-pihak tertentu yang berkaitan. Nah, Undang-Undang BUMN lebih sadis loh. Dilarang merangkap jabatan pada jabatan itu yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Bukan menimbulkan benturan kepentingan. Dapat saja sudah tidak boleh. Gitu. Potensi ya. Iya, potensi aja sudah tidak boleh. Anda mau berdebat segala macam sih, anak SD juga tahu kata debat itu potensi kalau dapat. Nah, kalau dia berpotensi sudah jangan. Nah, jadi saya paham ini kan proses politik. Ada yang ikut relawan, kalau dia juga kemudian profesional, why not gitu ya. Kenapa sih mesti kita harus menganggap kalau relawan politik itu alergi? Ada yang bilang kehadiran representasi pemerintah di sana itu adalah untuk politik misi di BUMN. Oh, saya juga setuju. Karena dia kan harus menjalankan satu public service obligation segala macam. Tapi jangan dong politik misi dalam kata-kata, tapi dalam prakteknya politik balas budi. Rusak kita. Jadi saya ingatkan lagi bahwa pertama kemarin akhirnya kita putuskan, kalau dulu kita baru menyampaikan secara terbuka saja, akhirnya kita putuskan kemarin kita sampaikan saran tertulis karena undang-undang meminta ombudsman dalam rangka mencegah maladministrasi itu memberikan saran secara tertulis kepada presiden. Dan kemudian nanti ya tentunya kami lanjutkan dengan memanggil lagi Kementerian BUMN, kita akan lihat proses administrasinya, semua bukti, mungkin tidak semua, ngambil beberapa bukti saja, termasuk model evaluasi kinerjanya gitu ya. Kenapa kok sampai ke sana bagi ombudsman? Ya kita kan mau perbaikan sistemnya, jangan juga lah terlalu defense menyatakan bahwa ini sudah tepat segala macam. Sepanjang nanti ada koreksi, ada perbaikan, kalau ada kesalahan ya kita perbaiki. Kalau yang sudah jelas-jelas nggak bisa diselamatkan, eksplisit melanggar hukum, ya berhentikanlah dari sekarang gitu ya. Dan kedua, kalau memang niatnya baik, kalau bertentangan dengan hukum, orang kan harusnya punya harga diri ya. Sudah saya mundur kalau perlu gitu ya. Beberapa hari lalu tuh Menteri BUMN Pak Erick Thohir sempat memberikan pernyataan. Nah, itu mungkin juga tindak lanjut terhadap paparannya ombudsman ya, bahwa di era saya jabatan komisaris tidak akan bisa lagi leha-leha datang setahun sekali terima macam-macam. Dia wajib minimal 50% setiap bulan mengikuti rapat-rapat. Dan posisinya sebagai komisaris tidak akan akan selalu direview setiap tahun. Ya, itu yang seperti kami inginkan juga. Jadi sebetulnya ya bagus kalau ada seperti itu. Nanti kan kita waktu memanggil kita cek instrumen yang mereka akan gunakan apa gitu ya. Dan kemudian kita lihat apakah betul cuma 50% kerjanya. Yang jauh lebih penting juga apakah patut dia dibayar dengan rangkap jabatan, rangkap penghasilan untuk sebuah kinerja yang hanya intensitas rendah gitu ya. Apakah nggak ada skema lain? Banyak nanti kita akan lihat sampai ke sana. Tapi pada prinsipnya kami setuju bahwa akuntabilitasnya itu harus dipantau, kinerjanya. Kami juga sering mendapat banyak dari komisaris-komisaris yang serius. Saya serius kerja kok, saya malah diberhentikan. Yang kemarin rapat aja jarang hadir,
kok malah tetap dipertahankan gitu ya. Nah, ya ada ini fakta ya. Subjektivitas. Betul. Kalau namanya fakta itu jangan dibantah lagi gitu ya. Nah, evaluasi, kami makanya minta evaluasi cepat kan, salah satu. Keluarkan dan pampangkan aja ke publik ini loh. Sudahlah dia dapat remun tinggi di kementeriannya, datang aja jarang. Sekarang syukur ada virtual. Dulu kadang-kadang pakai perwakilan datang rapat itu. Produk sarannya kita bandingkan dengan mahasiswa masih kadang lebih bagus mahasiswa gitu ya. Jadi kita tanya manajemen risiko aja nggak paham. Terus saya pikir lah kok begini gitu ya. Nah saya berharap apa yang disampaikan oleh Menteri Erik itu memang nanti dilakukan. Nanti kita lihat lah, kita lihat apakah mudah-mudahan bukan cuma formalitas ya. Kita lihat. Nanti. Pak Erik juga sempat bilang, ya ombudsman jangan terlalu pakai kacamata kuda lah gitu kan. Dan mungkin dalam batasan tertentu saya juga setuju itu ya. Kayak misalnya tadi Bapak bilang, untuk kalau udah jadi pengajar, dosen, ya berhenti dulu lah. Tapi kan ada orang-orang yang punya kemampuan atau energi yang berlebih gitu ya Pak ya. Kalau komisaris kan nggak tiap hari nih. Kan sayang juga kalau dia berhenti jadi dosen. Berhenti sementara tapi dia kan bisa ngajar di tempat lain. Dia tapi nggak terima penghasilan dari sebagai pengajar. Masa sih gaji yang sudah 100 juta lebih masih diharapkan juga gaji dia sebagai dosen masih diambil. Kita perlu teladan loh. Guru itu. Dia kasih contoh yang baik lah. Saya nggak kacamata kuda. Makanya saya minta bahkan diatur perpres ya kriterianya yang ketat segala macam. Kami bukan juga mau minta semua diberhentikan. Memang ada media yang nakal. 797 minta semua dipecat. Nggak begitu. Coba baca hasil kita. Semua itu jelas kok. Step-stepnya apa yang harus dilakukan oleh Menteri Erik. Dan kami menyatakan sabar aja. Dalam waktu dekat kami akan memanggil Kementerian BUMN. Kita lakukan, lihat prosesnya nanti satu persatu. Kemudian kita susun baik-baik cara untuk rekrutmennya. Dan akuntabilitas kinerjanya ya, sistem evaluasinya. Sempat sih terpikir bagi Ombudsman apa kita minta BPK untuk melakukan audit kinerja para komisaris dulu sebagai baseline gitu ya. Nah, tapi nantilah kalau kita ketemu BPK kita tanya. Gitu. Selama ini Ombudsman itu pernah beraudiensi langsung dengan Presiden nggak sih? Kalau memang atau memang hanya sebatas rekomendasi seperti yang kemarin kita pernah juga bertemu dengan Presiden, tapi pada saat itu kita sedang tidak melihat tentang rangkap jabatan sebagai satu persoalan karena waktu itu juga kita lihat kan ada progres ya, ada pembahasan di mereka untuk hal-hal lain. Pernah dulu kita bertemu dengan Presiden, tapi memang karena undang-undang kan mensyaratkan kita untuk memberikan saran secara tertulis ya kita lakukan. Jadi yang penting nanti tentunya Presiden nggak akan membaca detail, menteri-menteri akan ditembuskan, termasuk kami tembuskan ke Menteri BUMN loh, tolonglah Menteri Erik dengan advisernya itu baca dengan baik. Saya juga ingatkan ya, para orang yang memberi masukan kepada Menteri Erik juga harus memberi masukan secara proper, jangan framing, dan kalau memang ada sesuatu yang mau ditanya ke Ombudsman, silahkan aja. Banyak kok menteri-menteri konsultasi ke kita, biasa aja. Kita ini dihadirkan sebagai pengawas eksternal untuk mendorong perbaikan agar tidak terjadi maladministrasi. Dan kita bukan LSM, bukan ormas, bukan parpol. Jadi dalam hal ini ya tolong perhatikan betul itu nanti. Lampiran dari surat kami ke Presiden yang kami tembuskan itu, mari kita cek satu persatu dan kita perbaiki mana yang sudah terlanjur keliru, kita perbaiki supaya ke depan bisa lebih baik. Tapi intinya dari soal isu rangkap jabatannya itu tadi ya, konflik kepentingan, ya, sama soal fasilitas dan gaji ya, iya, rangkap penghasilan, kompetensi, itu yang perlu kita ukur sama akuntabilitas kinerja mereka nanti. Maka harus diperbaiki dong. Soal klaim bahwa semuanya udah lewat TPA, Ombudsman menemukan ada beberapa informasi yang sudah menyatakan ada yang kemudian kayaknya formalitas lewat aja, nggak sampai begitu, sangat cepat. Nanti kami tanya baik-baik kalau memang ada terjadi begitu terus gimana memperbaikinya. Jangan juga kita defense terus nanti tiba-tiba dokumen-dokumen membuktikan tidak seperti itu. Saya juga dengar kok dari beberapa komisaris yang sudah berhenti. Gimana prosesnya dulu mereka cerita ya kami tahu lah. Mungkin Menteri Erik selalu bilang ini kebiasaan yang sudah sejak lama. Ya orang boleh dong berharap perubahan di Menteri Erik. Gitu loh. Jangan
gara-gara kebiasaan terus kita ikutin terus, sudah tahu kebiasaannya kacau gitu ya. Dan sebetulnya waktu dia baru 2 bulan sih kelihatannya menunjukkan etiket yang baik ya, ketika dia bilang Desember kalau saya ingat saya. Dia kaget ada direksi yang merangkap 6 jabatan komisaris di 6 perusahaan. Itu kan kelihatan wah akan ada pembenahan yang lumayan signifikan gitu kan. Ya wajar kalau publik punya ekspektasi. Kan politisi itu kan yang dipegang orang omongannya. Ya. Pejabat-pejabat itu ya. Omongannya yang dipegang. Jadi kalau itu dilakukan ya konsisten aja harusnya. Nah, kami nggak usah juga lah kalau sama ombudsman ngomong kami nggak ada ancaman, nggak ada tekanan, nggak usah lah. Ombudsman kan menerima informasi juga bukan cuma dari satu sumber ya. Kita tahu ada upaya untuk meminta sesuatu, ada upaya menego, ada apa. Tapi itu risiko dari sebuah jabatan politik. Orang seperti Menteri Erik. Yang paling penting nanti ketika kita panggil Kementerian BUMN masih kita lihat prosesnya satu-satu dan kemudian kita perbaiki supaya kalau suatu saat orang bertanya kenapa kok jadi ketat, ya memang diminta begitu. Tapi sebetulnya seberapa mengikat sih rekomendasi dari ombudsman itu? Final dan wajib dilaksanakan. Bagi level jabatan-jabatan tertentu agak nggak enak karena ada sanksi-sanksi administratif. Tapi pada jabatan-jabatan politik tertentu ya sanksinya politis. Citra dia jadi ya kan tadi buruk. Pak Alamsyah cerita 2017 sebetulnya sudah menyampaikan sudah ada wacana itikat baik tapi realisasi iya kan ada. Kami itu kan ombudsman itu rezimnya influence bukan sanksi. Yang memberi sanksi itu institusinya sendiri, atasannya sendiri. Nah, kita itu dalam konteks influence itu mengandalkan yang namanya voluntary. Di seluruh negara begitu. Negara yang makin baik itu makin lebih mendekati rezim influence ketimbang sanksi gitu ya. Dulu kita sudah sampaikan dan ketika dilihat ada reaksi seperti itu ya kami nggak perlu juga bikin saran tertulis ngapain. Tapi kok begitu stuck wajar dong. Sekarang kita ingatkan lagi dan kemarin dari Kementerian BUMN mau datang ke sini, dari LAN juga ngasih pendapat gitu ya. Menurut kami ada keinginan untuk memperbaiki itu, walaupun kalau kita sampai di media, kadang-kadang media kan packagingnya tergantung situasi. Ya salah itu. Nah, Pak Erik juga bukan orang yang asing dengan media gitu ya. Pak Alamsyah, sebetulnya kondisi yang dialami Indonesia ini khas di sini atau ada pembanding di negara lain soal rangkap-rangkap jabatan di perusahaan-perusahaan negara itu? Ada, di negara-negara lain juga ada yang biasa, bahkan dia pakai akademisi, tapi di sana itu kan udah tertib sekali ya, etik itu dijaga betul, yang namanya contohnya di mana misalnya? Politisi, hampir di semua negara yang kemudian ada state corporation-nya begitu, misalnya dia cari satu profesor yang sudah sangat handal di satu sektor bisnis, atau dia menguasai makroekonomi, diminta untuk memberikan advice, itu biasa kok di sana. Tapi ya mereka sadar betul, oh saya kalau sudah begini, saya nggak boleh juga rangkap-rangkap gitu ya. Biasa aja di sana itu. Dan kemudian kalau pejabat struktural merangkap langsung begitu, misalnya saya sebagai regulator terus jadi komisaris di satu state corporation, itu praktis nggak ada di sana. Karena tabu ya. Bagi mereka tuh sebuah konflik kepentingan masih potensial aja harus dihindarkan gitu ya. Nah kalau di Indonesia kan kadang-kadang senang berwacana ya. Jadi di luar negeri biasa kok bisa diikuti. Dan kedua kalau ngomongnya mau mengabdi tapi kok ya sibuk menjustifikasi, saya jadi nggak percaya nggak orang-orang seperti itu. Kira-kira begitu. Kalau rezeki Pak Alamsyah sendiri di ombudsman kami memadai nggak? Jangan-jangan karena ada faktor itu juga, kecemburuan gaji, fasilitasnya. Saya bersyukur 9 orang ini orang yang nggak terlalu peduli dengan itu. Tapi walaupun kami juga kemarin warning ya, ini pimpinan berikut jangan-jangan ya perlu kita perbaiki sistem penggajiannya ya. Ombudsman itu kalau dibandingkan dengan KY, Komisi kecil sekali. KPK apalagi. Kemarin disebut income anggota ombudsman itu 51 juta. Ketua sampai 60 juta. Kemarin Pansel yang nyebut, jangan lupa di situ ada namanya jaminan kesehatan yang kita cuma dapat in kind berupa asuransi, dipotong lagi biaya transport. Nah, saya suka bilang sama orang-orang Kementerian Keuangan, kalian tuh lucu loh. Ngasih misalnya tunjangan transport untuk pimpinan ombudsman 15 juta, potong pajak tinggal 12-an. Kalau itu saya pakai untuk transport misalnya untuk betul-betul transport, saya sewa driver 4 juta, tinggal 8 juta. Potong biaya BBM 3 juta, tinggal 5 juta. Kalau 5 juta dipakai sewa kendaraan per bulan, saya dapat Avanza.
Bayangkan anggota Ombudsman dihargai seperti itu, sementara eselon-eselon 1 yang rangkap jabatan, wah bermewah-mewah. Datang rapat cuma sebentar. Nah, orang kemudian nanya, apakah karena itu Ombudsman? Enggak. Kami udah merasa biasa aja yang kayak gitu. Asisten kami juga dengan gaji yang enggak, dibilang kecil juga enggak, dibilang seperti KPK masih jauh. Mereka bisa kerja sampai malam. Yang penting bagi kami integriti dan kepuasan di sini memang orang terbantu. Nah, ini jangan-jangan udah selesai Pak Alamsyah teriak-teriak soal rangkap jabatan komisaris. Ya udah deh nih, udah gua ini yang ngerangkap, Pak Alamsyah masuk. Tawarin jadi komisaris. Loh, saya udah ngomong ada prosedurnya, ngapain saya harus gitu? Saya mau memperbaiki sistemnya. Saya ingin punya waktu dengan keluarga saya. Terus ngapain juga? Masih banyak loh orang yang mampu jadi komisaris yang baik gitu ya. Ngapain juga mesti ditawarin. Jangan lakukan political bargain sama saya. Itu sudah beberapa kali ada yang coba melakukan itu dan pahit. Jadi saya nggak berminat untuk mencari-cari peluang seperti itu. Kalau mau menghargai saya, jangan tawarkan saya jadi komisaris, tapi perbaikin sistemnya supaya kita dapat komisaris-komisaris yang handal dan saya happy. Itu. Kalau mau bayar saya, bayar dengan perbaikan sistem. Kalau mau mencoba mempengaruhi saya dengan cara kayak gitu tuh peanut ya, terlalu murah. Kalau mau mempengaruhi saya itu bayar dengan perbaikan sistem. Bukan saya sok ideal. Saya sekian lama nggak terlalu pernah menghitungkan soal income di sini. Kami pernah mengusulkan kenaikan gaji, tapi ketika kita membayangkan ini penting untuk pimpinan berikutnya, tapi karena pandemi ya sudah, nggak mungkin diteruskan. Prosesnya begitu lambat loh. Jadi ngusul ini bukan buat sekarang, justru buat yang akan datang. Kami ingin pimpinan berikut itu aman. Belum tentu loh semua orang sekuat yang sekarang gitu ya. Tiba-tiba dia punya problem keluarga, nanti godaan tinggi, dan Ombudsman itu makin hari mulai menangani kasus-kasus yang sensitif. Jadi kami berpikir kemarin, pimpinan itu kayaknya untuk ke depan ini kita dorong lah nanti untuk ada kenaikan imbalan sehingga orang jangan sampai tergoda gitu ya. Walaupun menurut saya sebesar apapun imbalan, kalau orang nggak punya integritas ya tetap kacau gitu ya. Nah, saya sih berharap pansel yang sekarang ini bisa mencari orang-orang yang punya integritas. Detikers, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI terkait rangkap jabatan pada komisaris di lingkungan BUMN kita. Sebetulnya ada setidaknya 3-4 poin yang diinginkan oleh Ombudsman terkait rangkap jabatan ini, yaitu prosedur yang betul-betul harus diperhatikan, kompetensi, dan tidak adanya lagi soal double gaji dan double fasilitas. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Pak Alamsyah. Ya, terima kasih Mas Sujat. Terima kasih banyak.